Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Kristi sebagai host ya. Dalam episode kali ini kita akan bahas tentang kemajuan Kota Tangerang Selatan dari infrastruktur hingga ekonomi kreatif. Tangerang Selatan sendiri telah mengalami perubahan yang besar, yang menjadi salah satu kota modern yang terus berkembang pesat di Indonesia. Untuk mengupas lebih dalam, saya mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Pak Apul sebagai Kepala PU. Izin Pak, terima kasih sudah hadir dalam podcast kita kali ini. Yang kedua, kita mengundang seorang pengusaha properti, Ibu Hervina. Terima kasih, Bu. Yang ketiga juga kita mengundang seorang pelaku UMKM atau penggiat ekonomi kreatif. Izin Pak Aji, terima kasih sudah hadir. Dan yang terakhir, kita juga turut mengundang ahli teknologi dan inovasi digital ya Bapak Ibu. Mohon izin kepada Pak Kemal. Cinta, terima kasih sudah bergabung. Baik, tanpa membuang banyak waktu lagi, kita langsung mulai dengan pertanyaan ya, Bapak Ibu. Izin, mungkin saya akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama, Pak Apol. Izin Pak, mungkin bisa Bapak menjelaskan bagaimana sih perkembangan infrastruktur di Tangerang Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini? Apa saja kira-kira proyek-proyek besar yang sedang berjalan, Pak? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di Dinas dan Dinas Kota Tangerang Selatan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan menjelaskan, menerangkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan itu sudah sangat baik, sudah sangat progresif dan sangat memudahkan akses ke Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya tol yang sudah terbangun dari Kota Tangsel ke Bandara Soekarno-Hatta, dan kedepannya juga akan ada tol dari Tangsel ke Balaraja, arah ke Sumatera, dan sebagainya. Dan tidak hanya itu, di dalam pembangunan infrastruktur di dalam kota Tangerang Selatan sendiri juga sangat baik. Kita juga memperkuat basis penyimpanan air berupa tandon yang tujuannya adalah untuk membuat kenyamanan bagi warga kota Tangsel terhindar dari genangan air dan juga banjir. Demikian kurang lebih penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sangat luar biasa ya dengan infrastruktur yang semakin baik. Pastinya hal ini juga berdampak besar pada sektor properti. Izin kepada Bu Ervina, Bu, itu sebagai pengusaha properti, bagaimana sih perkembangan sektor properti di Tangerang Selatan? Apa saja perubahan yang Ibu rasakan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab, dengan infrastruktur yang berkembang pesat, sektor properti di Tangerang Selatan juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Banyak pengembang melihat Tangerang Selatan sebagai kawasan strategis untuk perumahan dan komersial, karena aksesnya semakin mudah. Karena akses yang semakin mudah tersebut, seperti daerah BSD, Bintaro, dan Alam Sutra, kini menjadi pusat bisnis baru yang sangat diminati. Dengan adanya jalan tol dan akses transportasi umum yang baik, permintaan akan hunian dan area komersial terus meningkat. Kami juga melihat tren perumahan yang mengedepankan konsep ramah lingkungan dan teknologi tinggi, menyesuaikan dengan perkembangan infrastruktur modern kota ini. Baik, sangat menarik ya Bu. Tidak hanya properti, sektor ekonomi kreatif juga berkembang pesat. Mungkin ada jawaban dari para pegiat ekonomi kreatif yang saat ini diwakili oleh Pak Haji. Mohon izin Pak, bagaimana dengan perkembangan ekonomi kreatif di Tangerang Selatan ya Pak? Apa yang membuat ekosistem ekonomi kreatif di sini tumbuh dengan pesat? Di mute Pak, mohon izin. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sangat bersyukur ber-UKM di Kota Tangerang Selatan yang ada industri kreatif di sini. Mungkin dengan adanya UMKM kreatif di sini bisa membantu kaula muda
lebih kreatif lagi di kedepannya. Terlihat juga banyak kreativitas anak-anak muda yang di Tangerang Selatan ini bisa membangun UMKM kreatif di Kota Tangerang Selatan. Mungkin itu aja kali, mungkin pengamatan saya. Terima kasih, Ratu. Host. Berarti ekosistemnya juga sangat mendukung ya di Kota Tangerang Selatan kita ini. Selanjutnya berbicara tentang teknologi, sesuai dengan narasumber kita yang keempat, yang program dari ahli teknologi dan inovasi digital, mohon izin Pak Kemal. Bagaimana dengan teknologi digital yang berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Tangerang Selatan? Apa kira-kira inovasi yang sedang berjalan ya? Untuk teknologi digital memang sangat memainkan peranan yang sangat penting, terutama untuk mendukung ekonomi kreatif yang ada di Tangerang Selatan. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang sekarang memanfaatkan platform digital hingga memperluas jangkauan pasar, hingga mereka juga bisa menggunakan media sosial, e-commerce, juga aplikasi-aplikasi khusus untuk UMKM. Semua memiliki peran besar sehingga mempromosikan produk mereka secara lebih efektif, cepat, dan efisien. Kami juga melihat kemajuan dalam pengembangan aplikasi lokal yang mendukung transaksi digital dan manajemen bisnis yang ada di Tangerang Selatan. Selain itu, kehadiran infrastruktur teknologi seperti internet berkecepatan tinggi itu juga mendukung kegiatan basis bisnis kreatif yang sangat signifikan untuk membuat kota ini menjadi hub suatu startup teknologi yang baru. Demikian, Mbak. Baik, benar ya Pak Kemal. Saya juga setuju nih, memang teknologi membuka banyak peluang baru ya. Sekarang mungkin saya akan mengajukan pertanyaan kepada keempat narasumber kita yang mungkin bisa semua narasumber yang jawab ataupun perwakilan. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, bagaimana sih melihat masa depan Tangerang Selatan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Apa ada harapan dan tantangan yang mungkin akan dihadapi? Bisa mungkin Pak Apul yang menjawab, mewakili. Oke, saya sangat optimis bahwa kota Tangsel itu akan semakin maju ke depannya dengan melihat akses yang semakin mudah dan juga kota yang semakin berkembang ya, dengan dekat dengan Jakarta dan sebagainya. Sangat-sangat optimis akan kemajuan kota Tangsel tersebut. Hanya kepada masyarakat ya kita mengajak ya supaya bergotong royong kita untuk memelihara ya infrastruktur yang sudah terbangun. Kita punya tandon, masyarakat tolonglah jangan buang sampah. Kita punya saluran drainase di depan perumahan, di depan ruko. Tolonglah supaya sama-sama kita bersihkan untuk kemajuan kenyamanan kita bersama. Demikian. Baik, benar-benar sangat optimis dan penuh harapan ya Pak. Selanjutnya mungkin podcast kita kali ini memang cukup sampai di sini saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keempat narasumber kita atas pandangan dan wawasan yang sudah dibagikan ya. Kita berharap tentu saja Tangerang Selatan semakin menuju masa depan yang lebih menjanjikan. Kita akhiri podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.